Salah satunya itu ada penelitian yang dilakukan oleh salah satu lembaga ilmu pengetahuan nasional Australia yang menemukan bahwa terdapat 14 juta ton potongan plastik nikel di dasar laut dalam. Nah, teman-teman, ini sangat mengkhawatirkan ya bagi kita semua, di mana ya kita sebagai tentunya manusia yang mengisi bumi ini, teman-teman, itu punya tanggung jawab atas segala isu permasalahan yang ada di bumi ini. Nah, maka dari itu tema dari sesi pertama kita pada hari ini adalah untuk membahas blue economy tersebut. Nah, tapi teman-teman, jadi kita bakal selanjutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembukaan atau kata sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari program studi teknik kelautan ITB, yaitu di sini sudah hadir bersama kita semua pada malam hari ini Ibu Nita Yuanita. Untuk itu kepada Ibu Nita Yuanita kami persilakan. Ya, selamat malam yang saya hormati para Bapak Ibu pembicara yang sudah hadir pada malam ini. Di sini ada Pak Kaisar Akhir, kemudian Pak Ibu Hafida Fahmiasari, dan Pak Safri Burhanuddin. Selamat malam Bapak Ibu. Kemudian selamat malam kepada para peserta acara Virtual Grand Summit and Ocean Expo yang sesi kedua pada malam ini, Jumat 5 Maret 2021. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembicara dan moderator yang sudah hadir pada malam ini untuk sharing dan mungkin berdiskusi tentang permasalahan di bidang kelautan di Indonesia. Terima kasih atas kesediaannya. Juga saya apresiasi kepada panitia dan juga para peserta yang sudah hadir malam ini, mungkin dengan semangat begitu ya, walaupun hari ini cuaca hujan begitu ya, kemudian sudah jam 7 nih gitu ya, tapi kelihatannya semua masih bersemangat untuk mengikuti diskusi pada malam hari ini. Baik, jadi saya mewakili program studi Teknik Kelautan dan juga Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan dari Institut Teknologi Bandung mengucapkan selamat kepada para peserta pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang didiskusikan, apa yang nanti disampaikan oleh pembicara dan juga moderator akan membuka wawasan bagi kita ya tentang apa saja permasalahan yang ada di bidang maritim di Indonesia begitu. Kemudian kita bisa sama-sama mencari solusinya untuk mengembangkan sektor maritim di Indonesia. Mungkin dari saya singkat saja. Jadi sekali lagi selamat selamat berdiskusi ya. Selamat mengikuti paparan. Saya yakin paparan yang disampaikan para praktisi atau ahli di bidangnya masing-masing ini akan sangat bermanfaat, terutama untuk para mahasiswa ya, dan mahasiswa dan juga para praktisi di bidang teknik lautan. Mungkin itu saja dari saya. Selamat malam. Semoga acara ini memberikan manfaat bagi kita semua dan juga bagi pengembangan teknik lautan, bidang kelautan di Indonesia. Saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Nita Yuanita yang telah menyampaikan sambutan gitu ya, dan juga pesan-pesan kepada kami semua dan juga para peserta yang ada di Zoom kali ini. Oke, baik teman-teman, hari ini sudah saya jelaskan juga tadi di awal bahwa hari ini kita akan membahas nih tentang isu-isu lingkungan, dan acara pada hari ini memiliki suatu judul yaitu Going Blue, Realizing Blue Economy in Indonesia. Tapi sebelum mulai acara ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor kami, yaitu ada PT Maju Jaya Sakti Sejahtera, PT Dwi Sentosa Abadi, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Asmin Bara Bronang, PT Biro Klasifikasi Indonesia, PT Alam Mulia, PT Estri Indonesia, Husky CMOOC Madura Limited, Epic Studio, PT Petro Cina International Jabung Limited, PT Pertamina Training and Consulting, PT ASDP Indonesia Ferry,
dan juga PT Timur Bari yang telah membantu kami semua dalam keberlangsungan acara ini. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari pemateri-pemateri yang sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita hari ini. Tentunya para pemateri ini, pembicara ini adalah pembicara terbaik dan juga memiliki banyak pengalaman dan juga ilmu pengetahuan yang perlu kita ketahui ya, perlu di-sharing kepada kita semua. Baik, untuk itu saya tidak sendirian di malam hari ini karena saya akan memperkenalkan salah satu moderator yang akan memandu acara pada kali ini, yaitu akan dibawakan oleh Pak Kaisar Akhir. Beliau merupakan founder dari dan Ketua Umum Maritim Muda Nusantara. Beliau pun pernah mendapatkan suatu prestasi, yaitu Top 15 Leaders 2020 dalam kategori Top Inspiring and Visionary Young Maritime Leader of the Year. Untuk itu, kepada Pak Kaisar Akhir, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada saudara pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sebangsa dan setanah air yang berbahagia di malam hari ini, salam maritim. Perkenankan, saya Kaisar Akhir, Ketua Umum Maritim Muda Nusantara, memandu acara Grand Summit Indonesia Ocean Expo hari kedua, yang mana bertemakan Going Blue, Realizing Blue Economy in Indonesia. Di tengah-tengah kita saat ini sudah ada dua narasumber yang luar biasa sekali, yaitu yang pertama, Ibu Hafidah Fahmiasari, yang mana beliau merupakan junior transport spesialis yang menganalisis investasi proyek transportasi di seluruh dunia di International Finance Corporation atau IFC di Washington DC. IFC adalah lembaga pembangunan global terbesar yang berfokus secara eksklusif pada sektor swasta di negara berkembang. Ia juga memiliki pengalaman sebagai Maritime Transport Consultant dan Maritime Economics Manager atau Business Development Amerika Utara di Royal Haskoning DHV. Dan pembicara yang kedua, yaitu Bapak Dr. Safri Burhanuddin, yang merupakan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Kemaritiman di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga terkait isu sumber daya maritim. Langsung saja kita sapa kedua narasumber yang luar biasa ini. Selamat malam Ibu Hafidah. Selamat malam, Mas Kaisar. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Iya, baik, Mas. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Ibu Hafidah atas kehadirannya bersama-sama kami, kesediaannya untuk berbagi di acara Indonesia Ocean Expo. Kemudian narasumber yang kedua yang kami hormati, Bapak Deputi Dr. Safri Burhanuddin. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Dek. Mas Kaisar, selamat malam semua teman-teman, terutama Mbak dosennya, Mbak Nita. Terima kasih Bapak telah hadir di tengah-tengah kita, dan tentunya juga kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Nita yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih Ibu telah hadir di tengah-tengah kita. Baik, selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Ibu Hafidah dengan durasi waktu kurang lebih 20 menit untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu Hafidah, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas sambutannya, Mas Kaisar dan
juga para pembicara dan dosen Bu Nita, Pak Safri. Untuk hari ini saya diundang mengisi acara Indonesia Ocean Expo terkait dengan Going Blue, Realizing Blue Economy. Seperti dikenalkan di awal oleh Mas Kaisar, saya saat ini sebagai Junior Transport Specialist di IFC yang juga berkecimpung banyak terkait dengan blue economy karena banyak sektor-sektor yang berkaitan antara transportasi maritim dan juga ekonomi biru. Nah, pada hari ini mungkin dalam 20 menit ke depan saya akan bercerita tentang apa sih konsep dari blue economy atau ekonomi biru, kemudian juga bagaimana menjadi blue economy best practice-nya. Karena di Indonesia sendiri istilah ini cukup baru, walaupun kita negara maritim yang arkipelago atau kepulauan terbesar di dunia, namun masih sedikit orang yang mungkin mendalami atau memahami konsep-konsep ini. Nah, sebenarnya konsep ini sendiri itu dicanangkan atau dicetuskan di United Nations Conference Sustainable Development. Jadi ini conference pengembangan berkelanjutan dari PBB di tahun 2012. Ketika saat itu ada 20 negara dan beberapa negara-negara yang memiliki garis pantai, mereka berdiskusi terkait dengan green economy atau ekonomi hijau. Namun konsep ini masih dirasa sangat general, sehingga mereka berusaha untuk memberikan beberapa approach yang lebih mendekati untuk para negara-negara yang berada di garis pantai atau coastal countries. Jadi mereka ingin membuat pendekatan yang lebih inklusif, di mana ekonomi biru ini dianggap lebih cocok. Sehingga mereka mencoba untuk mendefinisikan dan merumuskan konsep-konsep ekonomi biru kepada agenda-agenda aksi dari PBB 5 tahun ke depan, yaitu pas di tahun 2012 sampai 2016. Jadi itu adalah sejarahnya ekonomi biru itu mulai dikenal oleh orang-orang. Nah, kemudian untuk definisi sendiri, sebenarnya banyak sekali definisi yang diberikan oleh beberapa national organization atau lembaga riset, tapi mungkin di sini saya membawa definisi yang dari World Bank sendiri. Jadi semua hal yang terkait dengan ekonomi di laut merupakan bagian dari ekonomi biru. Ekonomi biru sendiri merupakan penggunaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya laut untuk perkembangan ekonomi, kemudian mengembangkan livelihoods atau kehidupan yang layak, dan juga pekerjaan, dan juga tidak lupa mengindahkan bagaimana laut tetap sehat saat sumber daya tersebut diambil atau digunakan. Nah, komponen-komponen yang menjadi intinya dari ekonomi biru itu ada dari energi terbarukan di laut, kemudian perikanan, kemudian transportasi di laut itu sendiri, dan juga manajemen sampah di laut. Bagaimana juga kita harus lihat perubahan cuaca juga menjadi salah satu, perubahan iklim menjadi salah satu kunci dari pengembangan dan penggunaan sumber daya ekonomi di laut, dan juga tourism sendiri atau pariwisata. Semua komponen ini merupakan komponen-komponen yang paling vital terhadap penggunaan sumber daya, dan masing-masing itu memiliki, masing-masing negara memiliki plus minusnya sendiri. Misalnya kalau di Indonesia kita kan negara kepulauan, sebenarnya banyak sekali yang bisa dieksplor. Mungkin nanti Bapak Safri juga bisa bercerita dari sisi itu. Dan kalau kita lihat Indonesia sendiri, potensi dari kelautan, dari kekayaan lautnya atau blue economy itu bisa sampai 3 kali lipat dari PDB-nya, atau mungkin di angka 3 triliun, 2,5 triliun seperti itu. Itu masih potensi-potensi yang belum dieksplor lebih dalam. Karena tentunya dengan luasan yang sangat besar, masih butuh banyak riset, masih butuh banyak investasi untuk meningkatkan eksplorasi sumber-sumber daya alam di laut. Nah, kemudian di sini ada beberapa komponen yang sangat penting di ekonomi biru yang terjadi atau digerakkan oleh beberapa komponen penggeraknya. Jadi tabel-tabel ini memperlihatkan beberapa aktivitas yang terjadi di laut, kemudian bagaimana laut dapat melayani aktivitas itu, dan memperlihatkan industri-industri yang sudah ditetapkan, emerging industry atau industri yang akan muncul, dan juga penggerak dari perkembangan di masa depan. Misalnya kita lihat di tabel pertama ada tentang harvesting of living resources atau pengambilan sumber daya alam laut yang masih hidup. Contohnya service-nya adalah seafood, kemudian teknologi bio di laut sendiri,
Dan industri yang sudah ada tentunya adalah perikanan, salah satu yang terbesar di Indonesia. Kemudian industri-industri yang akan emerge atau akan naik berikutnya adalah perikanan yang berkelanjutan, kemudian aquaculture. Aquaculture itu aquakultur seperti udang, mangrove, seperti itu. Kemudian di bioteknologi, kita bisa tahu bahwa banyak temuan-temuan ganggang atau juga ikan-ikan yang memiliki fungsi untuk kimiawi dan juga untuk farmasi. Jadi ini salah satu industri yang sangat sedang hangat-hangatnya. Dan perkembangan ke depan itu akan digerakkan oleh bagaimana permintaan dari makanan laut kita, jadi demand protein dari masing-masing negara, kemudian juga bagaimana perkembangan dari riset dan juga pengembangan dari industri kesehatan. Jadi itulah yang akan menjadi penggerak ke depannya bagaimana harvesting living resources dari laut ini sangat berkembang ke depan. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat bagaimana pengambilan sumber daya alam yang tidak hidup, misalnya mineral, energi, kemudian air segar juga. Kalau kita ngomongin mineral, berarti juga ada beberapa industri yang cukup sudah sangat established atau terbentuk, yaitu misalnya oil and gas dan juga penggalian di dalam laut. Tapi kalau untuk industri yang mungkin akan berkembang ke depan, nanti akan ada deep seabed mining, jadi pengambilan sumber daya alam yang di laut dalam, yang saat ini masih dalam tahap riset karena dirasa sangat berbahaya, karena banyak living ekosistem di bawah laut yang dalam yang masih belum banyak risetnya. Jadi jika ingin melakukan hal ini, masih banyak sekali riset yang harus dilakukan. Kemudian yang aktivitas ketiga yang sangat erat dengan kegiatan saya di kantor sekarang itu bagaimana perdagangan di laut dan juga bagaimana pariwisata dan rekreasi itu sangat bisa disediakan oleh laut itu sendiri, dan industri-industri yang sudah terbentuk seperti shipping, kemudian infrastruktur pelabuhan, kemudian juga pengembangan dari pantai itu sendiri. Industri yang akan maju atau yang akan hangat-hangatnya pasti adalah pariwisata atau ekoturism. Jadi banyak negara yang seperti negara-negara kecil kepulauan yang cantik-cantik itu memang PDB-nya atau pendapatan domestik brutonya sangat bergantung terhadap dengan pariwisata. Sehingga makin ke sini makin banyak negara-negara kecil kepulauan yang memiliki pantai-pantai dan laut yang indah itu sudah mulai concern terhadap perencanaan dari spasial maritim mereka. Kemudian juga aktivitas berikutnya bagaimana melihat tantangan dari kesehatan lautan itu sendiri. Jadi kita bisa tahu bahwa lautan itu memiliki banyak potensi untuk menjaga carbon emission, sehingga kalau seperti misalnya kita ngomongin mangrove atau bakau. Jadi kalau kita memiliki banyak bakau atau mangrove, itu kita bisa menjaga karbon emisi sehingga membantu mengurangi dampak emisi ke perubahan iklim. Nah, sebenarnya apa pentingnya sih untuk menjaga atau mempertahankan blue economy atau ekonomi biru? 2% dari permukaan planet kita. Kemudian 95% dari kehidupan biota itu berasal dari laut. Jadi bagaimana sehari-hari kita mendapat oksigen, kemudian laut sendiri mengabsorb atau menyerap karbon dioksida dan juga merecycle nutrien-nutrien sehingga dapat meregulasi atau menjaga perubahan iklim. Kemudian yang ketiga, bagaimana laut itu sangat penting terkait dengan perdagangan kargo kita di dunia. Jadi 80% perdagangan itu berada di laut karena memang laut itu lebih murah dibanding jika kita bandingkan dengan transportasi lainnya untuk jarak panjang. Kemudian juga laut menyediakan 32% global supply dari hydrocarbons. Jadi di sini kita bisa lihat laut memiliki banyak potensi hidrokarbon yang bisa dikembangkan untuk menjadi farmasi, kemudian juga bioteknologi itu sendiri. Kemudian yang paling mengkhawatirkan sekarang 87% dari stok ikan global sudah dieksploitasi, sehingga kita harus menjaga bagaimana sustainable fishing itu dapat terjadi di ke depan berikutnya atau di masa-masa berikutnya.
Nah, untuk kontribusi blue economy terhadap global economy, ada juga banyak sekali riset yang memberikan beberapa angka. Jadi mungkin di depan di pertama ini kita bisa lihat dari FAO, Food Agriculture Organization, mereka bilang bahwa global blue economy sendiri itu sebesar 3-5 triliun USD. Atau kalau kita konversi ini sama kayak GDP-nya UK atau Jerman seperti itu. Jadi Jerman punya 3,9 triliun, kemudian UK juga di angka 2,9 triliun. Dan ada berapa banyak banyak temuan-temuan bagaimana mereka menganalisis besarnya blue economy terhadap GDP seperti itu. Jadi dalam dalam menganalisa nilai ekonomi biru itu sendiri, mereka memiliki banyak metode. Seperti contohnya di OECD tahun 2016 mereka membagi blue economy menjadi beberapa komponen. 1, triliun value added of ocean-based industry di 2010, di mana terbesar adalah offshore oil and gas, kemudian 26%-nya ocean and coastal tourism, 13%-nya pelabuhan, dan 11%-nya peralatan maritim seperti itu. Jadi ada banyak sekali temuan-temuan yang memang semuanya memperlihatkan betapa besarnya peluang untuk mengkonversi blue economy ke dalam nominal. Nah, untuk menjadi biru atau becoming blue sendiri, sebenarnya memang kita tidak hanya serta-merta mengambil sumber daya alam di laut, tapi juga bagaimana kita mempertahankan keberlanjutannya. Nah, untuk mempertahankan keberlanjutannya ada beberapa prinsip-prinsip yang sangat menarik. Yang pertama adalah SDG 14, jadi ini adalah Sustainable Development Goals dari PBB, bagaimana mereka mendapatkan tujuan-tujuan dari pengembangan yang berkelanjutan. Di SDG 14 ini, mereka mencoba untuk menetapkan prinsip bahwa untuk memanage atau mengkonservasi sumber daya alam itu harus mempertahankan kesehatan laut itu sendiri. Kemudian yang paling dasar juga untuk melakukan pengembangan yang berkelanjutan, kita harus menggunakan prinsip 3P, yaitu people, manusia, planet, dan profit atau keuntungan. Jadi tidak mungkin kita hanya mengambil resources hanya demi menggerakkan profit, tidak mungkin hanya dengan untuk memenuhi kebutuhan people, tidak mungkin hanya memikirkan kebutuhan planet, tapi adalah kombinasi dari 3P itu sendiri. Nah, terus bagaimana sih untuk mengkontrol pengembangan pinggir laut atau coastal area secara sustainable, secara berkelanjutan? Jadi mungkin ada 3 poin yang penting. Yang pertama adalah restorasi dan konservasi dari alam itu sendiri. Jadi untuk restorasi ada restorasi aktif, ada restorasi pasif. Mungkin untuk aktifnya kita menjaga untuk merestor atau mengembalikan kondisi dari dasar laut sendiri, misalnya habis di mining atau ditambang. Kemudian juga mempertahankan arus migrasi ikan, karena sering sekali saat adanya shipping atau jalur pelayaran, itu ikan migrasi path-nya bisa berubah seperti itu. Kemudian untuk restorasi yang pasif itu bisa bisa digunakan dengan cara membatasi no-take zones. Jadi no-take zones itu adalah area-area di laut yang tidak boleh digunakan untuk untuk eksplorasi sumber daya alam, tapi hanya bisa digunakan untuk misalnya riset atau mungkin untuk ambil data dan lain-lain. Jadi bukan untuk digunakan sebagai pengambilan sumber daya alam. Kemudian juga managing marine protected areas. Jadi seperti saya bilang di awal, udah banyak beberapa negara yang berada di pinggir laut merencanakan planning atau perencanaan spasial terhadap area-area laut mereka secara lama, long term, mungkin 20-30 tahun. Kemudian yang kedua adalah bagaimana bertransisi ke produksi perikanan yang lebih berkelanjutan dan memiliki impact yang rendah terhadap lingkungan. Misalnya kita berbicara tentang diversifikasi pada sektor perikanan, kemudian jadi tidak hanya ngambil dari laut, tapi juga mengembangkan aquaculture sendiri. Kemudian juga kita harus punya data yang baik untuk bisa memanage dan mengelola sumber daya alam. Jadi sebenarnya data juga merupakan hal yang penting, nanti akan kita bahas berikutnya. Dan yang ketiga adalah mengusahakan bagaimana laut itu tidak memiliki polusi atau berkurang polusinya. Jadi kita mencoba untuk mengurangi keran dari polusi plastik itu sendiri.
kemudian kita lebih berusaha untuk menuju ke shipping yang bersih atau pelayaran yang bersih dengan adanya energy efficiency design di kapal. Kemudian bagaimana kita menjaga untuk membuang limbah-limbah pertanian yang sangat banyak nutriennya yang kadang-kadang membuat overpopulated di laut, dan juga energi offshore yang renewable di laut juga. Nah, mungkin ini ada beberapa best practice dari Blue Economy atau ekonomi biru tentang bagaimana pengembangan mangrove atau bakau dan juga udang di satu daerah, satu zona. Karena biasanya kalau bakau ini banyak dibabat oleh para petani udang karena mereka menggunakan banyak area-area di dekat situ juga. Tapi sebenarnya mangrove kita itu merupakan mangrove Indonesia khususnya merupakan salah satu yang terbesar di Southeast Asia, dan Southeast Asia atau Asia Tenggara memang merupakan area-area yang memiliki bakau terbanyak di dunia ini kayak gitu. Nah, hutan-hutan bakau ini merupakan area-area yang sangat terancam di ekosistem tropis karena banyak sekali saya bilang banyak sekali investasi tambak misalnya, atau seperti investasi yang tidak memiliki amdal-amdal yang baik mungkin, jadi masih memiliki, pokoknya saya mau profit banyak tapi tidak mempertimbangkan bakau yang ada misalnya. Nah, padahal mangrove ini, hutan bakau ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga blue emission atau emisi biru. Jadi blue carbon ini dijaga oleh mangrove untuk tidak lepas ke atmosfer, sehingga dapat menjaga global climate change kayak gitu. Jadi kalau semakin banyak kita membabat bakau, maka semakin banyak blue carbon yang keluar ke atmosfer, sehingga hal ini dapat membuat atau menambah laju dari climate change itu sendiri. Makanya diperlukan integrasi dari pengembangan bakau dan udang yang berkelanjutan sehingga dapat mengurangi emisi blue carbon atau karbon biru. Ini contohnya bagaimana kalau kita ingin mengembangkan blue carbon sequestration berdasarkan dari udang dan juga bakau, kita harus mempertimbangkan beberapa hal seperti bagaimana economic benefits-nya, bagaimana social ekologi stability-nya, dan juga adaptasi terhadap perubahan iklim. Kemudian yang best practice kedua yang menarik ini adalah di Seychelles. Jadi Seychelles itu negara kepulauan di Afrika. Jadi mereka ini memang terkenal bergantung sangat tinggi terhadap biota laut dan juga tourism atau pariwisata di laut, karena mereka 90% areanya adalah lautan. Dan mereka juga memiliki atol atau lingkaran terumbu karang paling besar di dunia, namanya Aldabra Atoll. Jadi mereka berusaha untuk menjaga planning marine spatial mereka atau spasial maritim mereka dengan cara membuat beberapa kebijakan dan melibatkan beberapa stakeholder atau pemangku kebijakan. Jadi dalam perencanaan ocean sendiri harus memperlihatkan dan mempertimbangkan orang-orang yang terkait dengan pemberdayaan dari laut itu sendiri. Misalnya seperti pemain di pariwisata, pemain di bidang energi, terus pemain di bidang pelabuhan, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa mereka membuat marine spatial planning dalam 2 fase dari 2014 sampai 2020. Jadi di fase pertama di 2014-2017 mereka mengambil data dan mengkompilasi beberapa temuan atau input dari para pemangku kebijakan bagaimana pengembangan dan bagaimana kebutuhan dari masing-masing pelaku. Kemudian di fase kedua di tahun 2017 sampai 2020 mereka sudah mulai mengidentifikasi sumber daya ekonomi mereka, dan mereka juga sudah mendapatkan blue bond. Jadi blue bond itu adalah pinjaman dari pinjaman dari Bank Dunia untuk negara-negara yang membutuhkan pinjaman untuk investasi di bidang kelautan, lebih tepatnya di sustainability kelautan. Jadi mereka adalah negara pertama yang memiliki blue bond itu sendiri dibanding negara-negara lain. Nah, yang ketiga ini best practice yang menarik, penggunaan data dalam menetapkan kebijakan-kebijakan di laut. Nah, di sini ada Atlantos. Jadi Atlantos ini adalah aplikasi yang digunakan
beberapa pemain shipping, beberapa pemain aquaculture, seafood producer di Laut Atlantik. Jadi yang bermain biasanya orang-orang Eropa, Europe, jadi EU Atlantik. Jadi dengan data-data yang mereka temukan di laut, mereka bisa menghindari beberapa bencana seperti melihat bagaimana harmful algae bloom. Jadi algae itu atau ganggang sebenarnya tidak boleh terlalu banyak berada di laut, sehingga mereka mencoba untuk mengontrol evolusi dari perkembangan dari alga itu sendiri. Kemudian juga mereka mencoba untuk melihat dan memapping bagaimana bahaya-bahaya di laut terkait dengan banjir dan juga terkait dengan badai storm. Nah, yang kedua, mereka menggunakan data tersebut untuk pollution control. Jadi mereka memapping oil spills atau tumpahan-tumpahan minyak yang berasal dari kapal dan mengestimasi bagaimana bahayanya untuk diadakan di laut. Jadi mereka mencoba untuk cek per kapal itu berapa sih oil spills-nya di berbagai area. Kemudian mereka juga memplanning pollutants yang ada di daratan dan juga lautan. Juga mikroplastik mereka juga bisa mapping dari situ. Nah, kemudian mereka juga memberikan peran sebagai mensupport atau pendukung dari industri-industri kelautan. Seperti contohnya mereka mencoba mendevelop dan menyeleksi kotak-kotak aquaculture atau aquakultur yang paling menarik dari masing-masing kondisi-kondisi oceanografi di suatu daerah. Mereka juga mencoba mengembangkan manajemen perikanan untuk albacore tuna atau tuna albacore di Atlantik, dan juga mencoba memapping CO2 atau CO2 yang paling optimal ketika terjadinya pelayaran dari satu titik ke titik lain. Misalnya kita bisa lihat ini di gambar ya, ada mereka melihat rute dari Argentina, Montenegro Port sampai Port of Elizabeth di South Africa. Mereka melihat di bulan mana rute yang paling optimum untuk energi efisiensi dan juga untuk CO2 emission, seperti itu. Nah, untuk di Indonesia sendiri, ada namanya Indonesia Sustainable Ocean Program dari World Bank. Jadi mereka mencoba untuk mengadakan riset dan juga ada beberapa grant terkait dengan bagaimana mensupport kehidupan para pelaku bisnis atau pelaku usaha di pinggir laut, karena kita tahu 70% orang Indonesia tinggal di pinggir laut dan juga sangat bergantung terhadap pendapatan di laut. Tapi ternyata daerah ini masih memiliki ekonomi yang tidak begitu baik dibanding dengan orang-orang yang di tengah pulau, bukan di pinggir laut. Kemudian mereka juga mencoba untuk melihat bagaimana memanage atau mengkuatkan juga sumber daya di laut, karena tadi potensi di Indonesia sendiri ada 256 billion USD untuk laut. Kemudian juga bagaimana marine pollution itu dapat direduksi, dan juga untuk membangun coastal resilience atau ketahanan di laut sendiri, entah itu dengan studi-studi flood protection atau banjir, atau juga penurunan tanah di pinggir karena adanya intrusi air laut, seperti itu. Itu dari saya, sekian. Jika nanti ada pertanyaan, silakan diberikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Hafidah atas materi yang disampaikan. Sangat menarik sekali ya teman-teman semua. Kita bisa tahu apa itu bioekonomi, kemudian prinsip-prinsipnya, dan juga di sektor-sektor apa saja, sampai dengan contoh-contoh penerapan bioekonomi ini dalam berbagai inisiatif, termasuk yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya tadi kalau Bu Hafidah dari sisi bagaimana lembaga keuangan dan juga contoh-contoh di beberapa negara. Sekarang kita lihat khusus nih di Indonesia, bagaimana kira-kira peran pemerintah dan juga strategi dari pemerintah, yaitu yang dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Maritim dan Investasi dalam hal pengembangan ekonomi biru di Indonesia. Langsung saja kita sambut, kita persilakan dengan hormat Bapak Deputi Dr. Safri Burhanuddin. Kepada Bapak Deputi kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Suaranya jelas nggak? Jelas Bapak? Oke. Terima kasih
Aku senang karena Mbak Afida sudah jelaskan apa itu blue economy, jadi saya tidak perlu banyak berlete-lete. Mbak Nita sudah hadir semua, teman-teman semua adik-adik mahasiswa yang hadir, terima kasih. Saya coba jelaskan apa sih yang kita lakukan sekarang. Saya coba masuk poin sini. Mana dia? Ntar ya. Ini deh. Oke. Saya langsung ya kasih. Jadi kita lihat Going Blue, realisasi blue ekonomi Indonesia. Coba kita perhatikan kalau kita lihat saya langsung sini, ada 4 poin yang saya akan bahas, saya langsung masuk. Nah, mari kita lihat, ini saya pikir ini perlu kita tahu, teman-teman adik-adik semua perlu lihat. Kita tahu bahwa kalau archipelago country 17.000, bedakan antara pulau yang terdaftar dengan jumlah pulau yang ada ya. Karena itu terdaftar 2018, tiap 2 tahun, 2020 tahun lalu kita daftarkan kembali, kita akan menunggu pengesahan. Kira-kira gambar itu supaya pengertiannya sama. Buara 16.056 yang sudah terdaftar resmi, totalnya itu 17.504 hasil perhitungan dari teman-teman dari Badan Pemetaan BIK dengan Pusidros. Nomor 2 terpanjang, ada beberapa angka yang agak berbeda. Ini yang resmi adalah 108.093 km. Resmi dipublikasikan oleh Badan Informasi Geospasial. Karena ada beberapa data yang teman-teman sedikit pakai, ada 99.000, ada 81.000. Nah, yang kita pakai ada 108.093 km supaya kita satu kesatuan. Ada berapa kabupaten kota yang ada 257 dari yang ini, berapa kita katakan terbesar mangrove ini, dan jumlah penduduk ini 280 juta. Kita langsung, nah secara umum saya tidak panjang lebar jumlah lahan, tanah dan laut. Ini mungkin yang kita perlu memperhatikan kenapa kita katakan begitu luar biasa potensi ekonomi biru. Tadi sampai ke ekonomi biru apa oleh Mbak Hanida. Kalau kita lihat di sini, kita terlalu banyak berbicara tentang capture fisheries. Padahal capture fisheries potensinya cuma 1% dari 1,33 triliun US dollar per tahun. Atau kurang lebih sekitar 20.000 triliun rupiah. Kalau kita katakan itu, padahal kita punya anggaran dari APBN kurang lebih cuma 2.000-an triliun. Artinya potensinya luar biasa kalau dikelola dengan baik. Nah, tadi disampaikan oleh Bu Anida tadi ada 6 paling tidak komponen kalau kita bicara blue ekonomi. Komponen pertama renewable energy yang kita katakan di sini. Di sini ada bagian dari non conventional resources. Dalam hal ini kita bisa memanfaatkan mining dan energi. Kita bisa bagian dari itu. Kita bisa fisheries. Fisheries di sini yang di blue ini ada capture fisheries, ada aquaculture, ada fish processing industry. Itu ada bagian yang kita katakan adalah kita katakan transportasi di sini, ada marine transportasi, ada marine tourism, ya kan. Nah, kita katakan bagaimana climate change, ada bagian daripada, tentu saja ini adalah bagian keseluruhan yang mempengaruhi. Kita berbicara tentang waste management adalah bagian yang terjadi di daerah small island maupun di kota yang kita katakan bagian ini. Nah, yang menarik kalau disampaikan, maka kalau kita berbicara perikanan sendiri, totalnya ini dia akan, Anda bisa melihat dia akan mengontrol dari 24 dari potensi total daripada potensi ekonomi biru, belum lagi bioteknologi sendiri. Nah, mari kita lihat tren produk perikanan dunia. Saya pikir teman-teman sudah tahu bahwa sekarang ini kalau kita berbicara, kita bagi warna, ini ada 4 warna ya. Warna yang di bawah 2 kuning dengan abu-abu itu adalah perikanan tangkap. Sedangkan yang biru dengan orange di atas itu adalah aquaculture. Sejak tahun 90-an kita bisa perhatikan itu tren daripada perikanan tangkap itu sudah menuju tren yang stabil, bahkan cenderung menurun jumlah tangkapannya. Kalau kita lihat angka di sini kan 100 juta, dia trennya kurang lebih sekitar 80 jutaan di sini. Sedangkan tren perikanan budidaya yang kita lihat ini 2 ini, biru dan oranye, itu trennya meningkat. Jumlah penduduk dunia bertambah, kebutuhan protein makin bertambah, sedangkan perikanan tangkap itu sudah mencapai batas yang kita katakan sudah batas sambang yang sudah tidak bisa diekspor lebih besar. Sehingga apa yang perlu ditingkatkan adalah kita tingkatkan adalah aquaculture. Di sini peran dari blue economy, bagaimana kita menjamin perikanan tangkap ini tetap stabil, tidak sampai terjadi depresi, penurunan, sedangkan perikanan budidaya harus kita bisa meningkatkan. Ini kira-kira gambaran. Nah, kalau kita lihat tersebut,
Bisa kita lihat secara umum potensi perikanan global di dunia, Indonesia masuk urutan ke-11. Lihat dari jumlahnya, kita lihat jumlah ininya, trennya ya, jumlah tren berapa persen dari nilainya ya. Kita bisa lihat sekarang kurang lebih nilai kita 4,9 billion dolar atau kurang lebih 6% daripada total perdagangan dunia. Kira-kira gambaran kayak gitu. Jadi trennya ini kira gambar. Nah, kalau kita lihat lanjut, maka kita bisa perhatikan sini apa saja isu kebijakan strategis di dalam ekonomi kelautan. Tadi kita fokus sana. Pertama, isu utama adalah pemanfaatan sumber perikanan yang sebelumnya kita harus memperhatikan maksimum sustainable yield. Artinya kemampuan kita menghasilkan menangkap itu maksimum tapi tetap terjaga, tetap memperhatikan bahwa ini tetap berlangsung. Yang kedua adalah bagaimana pemanfaatan lahan budidaya yang belum optimal. Data menunjukkan kita baru memanfaatkan lahan budidaya kita, terutama laut itu masih sekitar 1%. Dengan panjang garis pantai 108.000 km, kita belum kurang lebih 1% baru kita manfaatkan. Masih sangat jauh. Potensi yang begitu luar biasa. Tadi kita perhatikan potensi perikanan budidaya itu 14 kali dari perikanan tangkap. Artinya belum digarap. Teman-teman dari ahli teknologi kelautan itu tentu adik-adik yang sekarang kuliah ataupun sudah ini kita bisa menjadi pemicu bagaimana kita memanfaatkan secara optimum. Produktivitas kelautan perikanan kita belum optimal. Kita semua sekarang ini masih sibuk bagaimana menjadi seorang ahli perminyakan, ahli yang lain yang kita pikir. Sedangkan ini sumber daya alam yang diberikan Tuhan belum kita optimalkan. Belum terintegrasinya tata ruang laut dan darat karena masing-masing berdiri sendiri. Nah, tugas kami sekarang menyatukan. Jadi setiap pembangunan itu harus menyatu, jangan sampai ada tata ruang laut dan darat itu berbeda fungsi. Misalkan contoh, di daratnya adalah kawasan industri, di lautnya kawasan perikanan budidaya tidak nyambung. Itu harus menyatu sehingga itu tidak terjadi pelimpahan. Kira-kira. Nah, beberapa sasaran-sasaran contoh misalkan kita untuk konsumsi ikan rata-rata sekarang 2020 ini 58,3, harapannya naik 60,9. Ekspor hasil perikanan dari 6,1 naik sampai 8,2. Jadi kalau ada di sekarang makan ikannya sekali misalkan 4 kali seminggu, itu kalau mau sampai ini paling tidak naik 6 kali seminggu makan ikannya. Tapi tidak termasuk ikan tempe ya atau ikan ayam, yang masuk ikan-ikan. Nah, ini arah kebijakannya bagaimana peningkatan pengelolaan kemaritiman secara keseluruhan kita bisa lihat peningkatan ini mulai pengolahan BPP atau wilayah pengolahan perikanan, dan peningkatan fasilitas yang lain. Nah, ini semua adalah bagian untuk memperkuat ekonomi kelautan dalam mendukung ekonomi biru. Sebab kalau dia tidak jadi ekonomi biru berarti dia tidak akan sustain. Berarti pengolahannya akan mandek, akan aja terjadi kehancuran. Kalau kita lanjut, maka apa yang terjadi selama ini kita perhatikan. Masalah nelayan adalah masalah yang sangat vital kalau kita perhatikan 40% nelayan Republik Indonesia berpenghasilan kurang dari $300 per bulan. Anda bisa bayangkan kenapa masalahnya, karena orang mengatakan salah satu pekerjaan yang paling kita katakan tidak dianggap bagus untuk mendapat posisi adalah nelayan, karena nelayan dianggap adalah kenapa rata-ratanya seperti itu. Coba Anda perhatikan, umumnya mereka kegiatan penangkapannya kurang efisien karena alat dan teknologi. Standar harga di tingkat nelayan belum terwujud karena ini sangat tergantung daripada buoy, sangat tergantung di mana diwujudkan karena itu akan mempengaruhi di mana lokasi itu mempengaruhi transportasinya. Belum kita bisa dapat di sini sangat terbatas kita melihat produk-produk ikan yang kita bisa mengecek kembali, mentrace dia ditangkap di mana. Rantai dingin yang kurang memadai, perbankan yang kurang membantu mereka. Umumnya mereka terjadi rentenir. Saya kasih lihat ada 3 gambar, terutama gambar yang kanan ini. Anda bisa bayangkan, ini adalah ikan yang dikirim dari Tobelo. Tobelo itu salah satu daerah kampung nelayan di Maluku Utara, Halmahera. Mereka kirim karena mereka tidak punya pabrik es, mereka menggunakan es rumah tangga yang dibungkus kantong plastik. Anda sebagai orang teknik kan mengetahui, es yang dibuat di rumah tangga, di kulkas, itu kan temperaturnya minusnya paling -3, -4, -5. Tidak bisa mempertahankan ikan yang ada sini. Akibatnya dari 200 ekor ikan yang dikirim dari Tobelo ke Manado, ke Bitung, itu yang bisa masuk kualifikasi grade A hanya tinggal 6 ekor. Sisanya itu dianggap tidak bisa masuk grade A hanya untuk kebutuhan konsumsi lokal atau hanya untuk pengolah ikan ikan olahan. Untuk kualitas ekspor sudah nggak bisa. Artinya ingin saya sampaikan teman-teman ada di semua, ikan kita melimpah tapi sekarang masalah utama adalah masalah bagaimana mengelolanya dengan baik. Masalahnya, kenapa mengelola baik? Karena kita punya pengelolaan pabrik esnya masih terbatas. Kenapa pabrik esnya terbatas? Karena ternyata listriknya masih kurang.
Padahal listrik kan kita bisa gunakan renewable energy. Ini yang belum dikelola, belum dimanfaatkan secara optimum. Nah, tugasnya sekarang bagaimana memperbanyak renewable energy, memanfaatkan solar cell untuk memperkuat jaringan daripada industri es yang ada di sentra-sentra nelayan. Nah, kalau kita praktekkan itu ada beberapa solusi sekarang modern. Dan saya pikir ini banyak adik-adik kita yang kreatif mulai pendanaan yang membantu nelayan untuk mempercepat proses dari penangkapannya sampai ke konsumernya. Misalkan contoh ada PNKAR, ada BNI, ada CSR Kapalati, ada beberapa, ada Gemarika. Ini program-program semua yang membantu dan secara dengan digital teknologi digital akan membantu mempercepat sehingga ikannya akan lebih cepat sampai konsumen, ikannya lebih bertahan dan harganya lebih menarik karena tidak perlu berlama-lama. Kira-kira gambaran kayak gitu. Nah, kalau kita bisa melihat, maka yang berikutnya adalah tadi saya sampaikan budidaya atau aquaculture. Aquaculture itu punya potensi 14 kali dari perikanan tangkap. Kita lihat kita harus mengembangkan karena ini bagian dari sustainable fisheries. Yang pertama tentu saja kita perbaiki iklim berusaha, ya, sinergi tata ruang yang ada, memperkuat juga infrastruktur, sinergitas di lingkup eksternalnya dan internalnya. Sekarang kita lagi coba memperbaiki produksi dan ekstensifikasi lahan, tentu saja. Nah, kalau tadi disampaikan beberapa lahan perubahan lahan khususnya lahan mangrove dirubah menjadi lahan budidaya khususnya udang, sekarang dengan teknologi perikanan budidaya udang, kita nggak perlu lahan mangrove. Kenapa? Karena sekarang dengan mereka mau memakai karpet atau plastik dasarnya itu sudah kan tujuannya kita pakai mangrove mencari lapisan impermeable supaya dimasukkan air, airnya tidak merembes. Sekarang teknologi daerah batu pun daerah pasir mereka manfaatkan. Jadi untuk budidaya udang sekarang itu mereka sudah tidak menanam mangrove, tidak membongkar mangrove lagi, tapi memanfaatkan lahan-lahan yang kering yang penting dekat pantai, mereka bisa tarik air laut mengisi dan mengulang hal tersebut. Dan ini salah satu program kami sekarang. Kenapa? Karena kami membuat program melalui Menko Maritim untuk melarang membuka lahan udang dengan membuka lahan mangrove. Kenapa? Karena kita sekarang sedang memprogramkan merevitalisasi kembali hutan-hutan mangrove yang ada kurang lebih 600.000 hektar untuk dihutankan kembali yang ada kerusakan. Ada industrialisasi aquaculture tentu saja. Kalau kita katakan secara tradisional 1 hektar itu hanya menghasilkan kurang lebih 300 kilo, 500 kilo. Tapi dengan ada industrialisasi kita intensif, 1 hektar itu sudah bisa menghasilkan 10 ton, 20 ton, 50 ton, bahkan dengan supra intensif bisa sampai 120 ton per hektar. Artinya ini ada industrialisasi aquaculture, itu butuh teknologi. Nah, siapa yang buat teknologi? Teman-teman yang teknologi kelautan bisa mendesain, bukan tapi bagaimana mempercepat prosesnya, bagaimana menjaga lingkungannya, bagaimana mencepat memonitor, bagaimana persoalan pemakannya, itu semua dibutuhkan teknologi kelautan. Siapa yang ada semua yang akan membantu pemerintah untuk mendukung ini. Bagaimana mengembangkan komunitas terpilih, penguatan integrasi hilir dan penguatan TKDN SDM kolaborasi. Mari kita lihat smart aquaculture ini dengan teknologi. Ini adalah pekerjaan teman-teman adik-adik di teknologi kelautan, bukan orang perikanan, tapi Anda bisa lihat bagaimana dibuat alat yang bisa memonitor kualitas air, pergerakan ikan, kita katakan besarnya ikan dia tahu, kapan harus diberi makan berdasarkan pakai iCloud teknologi, kita katakan gambar itu, dia tidak perlu orang di sana, dia bisa memantau kapan makanannya diisi. Nah, ini semua menjadi tantangan tersendiri buat adik-adik semua untuk membantu. Saya ingatkan kembali, kita baru kelola kurang dari 1% perairan kita di Indonesia untuk menjadi lahan aquaculture. Pada potensinya adalah 14 kali. Kalau kita bisa memanfaatkan teknologi, banyak teluk-teluk kita, kawasan-kawasan kita yang ideal untuk kawasan budidaya bisa dimanfaatkan. Kita tidak butuh orang, tapi kita butuh teknologi untuk mengembangkan. Kontrolnya untuk kontrol perut air, untuk bagaimana oksigen yang terlarutkan, bagaimana pH, amonium, nitrit, dan kontrol fisik lainnya. Kalau kita lihat berikutnya apa yang kita katakan di sini, ini adalah salah satu yang luar biasa. Ini Tuhan memberikan Indonesia sebagai marine mega biodiversity. Kalau daratannya mungkin berhasil, kalau kita Indonesia marine mega biodiversity, 3 yang lokasi kita istimewa. Kita pusat terumbu karang dunia, distribusinya Anda bisa lihat warnanya. Yang mana yang paling padat, yang warna merah tua, ya, merah muda, paling padat di Indonesia. Kita bisa lihat mangrove paling padat di Indonesia. Kita bisa lihat seagrass, padang lamun paling padat di Indonesia. Artinya semua ini menjadi bagian yang tidak terbantahkan begitu kita bicara blue carbon, bahwa Indonesia adalah sebagai salah satu tempat penyerapan karbon dioksida yang paling tinggi di dunia. Sehingga pantaslah kalau kita lihat di sini bagaimana mereka menilai pelayanan ekosistem dan mengkapitalkan nilai mangrove. Nilai mangrove sendiri kurang lebih 9.900
dolar per hektar per yang berikan, seagrass 19.000, coral reef. Padahal tadi kita lihat ketiganya itu adalah Indonesia mendominasi. Jadi kontribusi Indonesia terhadap kontrol perubahan iklim dunia adalah sangat luar biasa. Makanya mereka ngotot kita menjaga lingkungan kita, tapi mereka tidak jaga lingkungannya. Kita dipaksa untuk tidak menjaga lingkungan kita, tapi mereka adalah melarang mereka sendiri memanfaatkan lingkungan dia. Jadi ini adalah faktor bargaining. Makanya salah satu yang Pak Menko sampaikan, kalau kau tidak mau membantu kita, ya terserah semua pakai laut kami. Kira-kira gambaran gitu. Itu ada faktor bargaining. Dia akan membantu mengontrol iklim dunia. Mari kita lihat bagaimana potensi nilai ekonomi karbon di sini. Saya sampaikan tadi, mangrove 20% mangrove dunia ada di Indonesia. Anda bisa lihat nilai simpanan karbon setara dengan 3 gigaton karbon. Tadi sudah dijelaskan. Kenapa kita paling tinggi karbon? Kalau tidak kita akan lepaskan. Karena karbon daripada yang di mangrove bukannya daunnya bisa mengikat karbon, tetapi akarnya yang di air pun mengikat karbon. Lahan gambut 37% simpanan karbon di seluruh dunia. Kita bisa katakan nilai simpanan 20,2 gigaton. Jadi kita lihat, dan terakhir ada kita hutan dibanding hutan hujan tropis. Luasnya kita nomor 3 di dunia, nilai simpanannya 25,18. Walaupun kita ketiga di dunia 125,9, tetapi nilai mangrove masih lebih tinggi simpanan karbonnya. Atau kita berkata Indonesia memiliki 75-80% karbon kredit dunia yang berasal dari hutan, mangrove, gambut, dan padang laut. Anda bisa bayangkan kalau Anda lihat bumi, 75-80% karbon kredit itu ada Indonesia yang kontrol. Jadi kalau kita sampai lepas, itu akan menghebohkan kira-kira bagaimana iklim daripada iklim global. Nah, bisa kita lihat bagaimana blue carbon, fakta blue carbon Indonesia. Mangrove, kita tahu tadi jelaskan bagaimana perlindungan pantai, dia fungsinya pemurnian air, ada 3,1 juta hektar terbesar. Ancamannya adalah penebangan liar, deforestasi untuk konversi lahan, yang sekarang sudah mulai berkurang banyak, karena itu kita kontrol, kita melarang pembukaan lahan untuk budidaya dengan membuka daripada mangrove. Nah, yang jadi kendala masalah reklamasi pantai, ini ada bagian kita kontrol. Kurang lebih 950 ton karbon per hektar tersimpan di mangrove. Dari padang lamun kita bisa perhatikan manfaatnya, dan ternyata kita bisa lihat yang masih lebih tinggi adalah daripada mangrove. Nah, kalau kita lihat bagaimana skema nilai ekonomi karbon, ini yang sekarang lagi banyak dibahas. Ada perdagangan karbon di mana kita ketahui ada satu proyek Clean Development Mechanism atau Joint Credit Mechanism dan Verified Carbon Standard telah menghasilkan pengukuran emisi karbon dioksida kurang lebih diperkirakan 46,5 juta ton karbon dioxide emission. Jadi kita bisa lihat implementasi ini berdasarkan Green Climate Fund yang tadi disampaikan atau disampaikan bahwa bilateral Indonesia dan Norway khusus untuk areal ini 300 areal untuk 68,3 juta ton telah dibayar 341,8 juta US dollar. Itu ada bagian daripada. Jadi ini sesuatu yang sekarang pemerintah sekarang mencari kredit melalui untuk penghijauan kembali daripada mangrove. Kurang lebih 600.000 hektar adalah penghijauan yang terbesar. Proyek restorasi hutan mangrove yang terbesar di dunia di Indonesia. Kita targetkan sampai tahun 2024 630.000 hektar. Khusus tahun ini adalah 150.000 hektar. Ini adalah luar biasa, tapi Anda ingat, ini selain kita hijaukan, dia akan memberikan nilai kembali melalui Green Climate Fund. Nah, ini sebagai gambaran yang kami bisa tunjukkan untuk adik-adik semua, agar kita menjadi bahan diskusi bagaimana bulu ekonomi kita depan. Tentu bulu ekonomi kami belum singgung tentang renewable energy, tentang waste management, nanti akan dibuat dengan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Deputi Safri Burhanuddin. Ya, teman-teman semua, tadi kita telah menyaksikan bagaimana paparan dari Bapak Safri mengenai blue economy dari sudut pandang kebijakan pemerintah, arah pembangunannya, kemudian apa saja kendalanya, dan juga target-target pencapaian yang akan dilakukan di Indonesia, tentunya demi pemanfaatan sumber daya kemaritiman yang berkelanjutan di Indonesia. Pak Safri dan juga Ibu Hafida, tadi ada materi yang sangat menarik terkait dengan bagaimana berbagai sektor kemaritiman itu bisa diterapkan prinsip-prinsip ekonomi biru. Nah, saya ingin pertama kepada Ibu Hafida, bagaimana pandangan Ibu terkait dengan
kendala-kendala apa saja kira-kira yang dihadapi di sektor kemaritiman, khususnya pada sektor transportasi laut dalam penerapan ekonomi biru ini. Seperti itu. Apakah pada aspek teknologi ataupun pada aspek SDM-nya kah? Atau mungkin yang Ibu lihat dari sumber daya keuangannya untuk bagaimana negara maupun perusahaan menerapkan prinsip ekonomi biru pada sektor transportasi laut. Gimana Bu? Menurut Ibu Hafidah kira-kira? Makasih Mas pertanyaannya. Jadi memang kalau transportasi laut tuh jika dikaitkan dengan ekonomi biru kan banyak sekali sektor yang berkaitan. Pertama misalnya tadi kita ngomongin teknologinya. Masih banyak oil spill, tadi juga ada pertanyaan di slide saya lihat bagaimana mencegah oil spill atau bocoran minyak dari misalnya tanker atau LNG vessel itu. Nah yang menarik itu memang makin kesini makin banyak teknologi desain kapal yang cukup baik seperti double hull. Mungkin teman-teman kelautan juga paham bagaimana desain kapal yang baik sehingga mencegah adanya oil spill, sehingga pelayaran yang tujuannya untuk komersial tidak mengganggu adanya perusakan lingkungan. Seperti di tahun 2020 tuh sudah cukup banyak oil spill besar dari kapal-kapal, ada yang di Afrika, ada yang di Asia juga, di Eropa, banyak juga di Indonesia seperti terakhir tempat di Kalimantan misalnya. Jadi itu merupakan satu tantangan di teknologi kapal yang harus dibenahi sehingga transportasi maritim tidak merusak laut misalnya. Terus yang kedua juga masalah financing tadi juga menarik. Tadi kalau transportasi laut juga kita ngomongin tentang infrastrukturnya seperti pelabuhan. Jadi mungkin juga teman-teman tahu kita dianugerahi garis pantai sangat panjang. Tadi kata Pak Safri, nomor 2 terbesar di dunia. Namun jumlah pelabuhan kita masih sangat kecil gitu. Masih dibanding dengan negara-negara kepulauan lain seperti Jepang atau Filipina. Mereka mungkin konsentrasi pelabuhannya sangat banyak dalam beberapa kilometer pantai laut gitu kan. Nah, pembiayaan sendiri di pelabuhan itu di Indonesia khususnya masih sangat kurang karena pertama kita masih terkonsentrasi di Pulau Jawa perdagangan aktivitas ekonomi kita, sehingga untuk pulau-pulau kecil-kecil lainnya masih memiliki pelabuhan belum mumpuni, jadi masih pakai tenaga kerja manusia untuk pemindahan kargo dan lain-lain, sehingga itu salah satu contoh kita belum bisa optimal dalam menggunakan sumber daya pelabuhan kita seperti itu, dan itu masih butuh banyak pembiayaan seperti dari swasta harus bisa masuk untuk membantu publik sendiri, karena kita tahu bahwa APBN kita juga tidak bisa melayani berbagai pembangunan pelabuhan yang sebegitu masifnya di Indonesia, masih butuh banyak campur tangan dari privat seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Hafidah atas jawabannya. Selanjutnya saya ingin pindah sedikit kepada Bapak Safri mengenai bagaimana menurut Bapak, apakah kira-kira sektor, karena kan kalau kita tadi Bapak menjelaskan ada yang mungkin kita bisa bagi, ada yang lebih ke perikanan ataupun juga ke kelautan. Nah kalau misalnya dari sektor kelautan sendiri, kira-kira potensi sumber daya kelautan apa yang saat ini menjadi prioritas pemerintah Indonesia, khususnya yang menjadi program yang dikoordinasikan oleh Kemenko Marves, apakah renewable energy, ataukah lebih ke marine tourism, atau mungkin misalnya ke arah transportasi laut, dan bagaimana Pak kira-kira program tersebut bentuknya seperti apa yang akan dilaksanakan? Terima kasih Bapak, silahkan untuk Pak Safri. Ya, awalnya kita berpikir yang paling utama mengembangkan marine tourism. Kenapa? Karena marine tourism itu kita sudah diberikan keindahan luar biasa, kita tinggal memanfaatkan. Tapi dengan adanya pandemi ini, hasil kajian terjadi McKinsey, itu kondisi wisata dunia itu baru kembali normal sekitar 2024. Tapi tetap kita siapkan. Nah, khusus untuk marine tourism, itu kita harus betul-betul siapkan agar kondisi alam itu tidak rusak, malah menjadi lebih baik. Karena kalau tidak, itu akan terjadi eksploitasi yang berkelebihan. Sehingga dalam hal ini, kawasan-kawasan super prioritas itu betul-betul didesain perencanaannya, ya, mulai daripada bagaimana pengolahan limbahnya pertama, dan itu bagian yang tidak terpisahkan, karena begitu kita bicara marine tourism,
aktivitas yang di darat ujungnya kan ke laut. Kalau tidak dikontrol dari awal, bagaimana pengolahan limbahnya itu akan mencemar dan itu akan jadinya bukan marine tourism berkelanjutan tapi tidak berkelanjutan. Yang kedua tentu saya kita katakan adalah kondisi ini harus memakmurkan masyarakat yang sekitar tersebut. Tadi disebutkan tadi Pak Hafida, ada people, ya kan, ada kita ada profit yang kita gambar, ada sistem yang ada. Nah, kalau ada cuma people tidak ada profitnya, harus memberikan profit. Karena blue ekonomi kalau tidak menghasilkan profit, ya dia untuk bicara kita tidak akan menghasilkan hanya ekonomi blue biasa, tapi bukan tidak ekonominya harus menghasilkan. Yang ketiga, kalau kita perhatikan tadi bahwa kalau kita bicara marine tourism yang utama, nah baru kita berbicara tentang bagaimana memperkuat daripada renewable energy. Renewable energy begitu banyak potensi yang luar biasa yang kita belum kelola dengan baik. Yang pertama tentu saja kalau kita berbicara, kita di daerah Khatulistiwa, yang matahari kita hampir kita katakan 12 jam satu hari. Kita belum memanfaatkan optimum. Yang kedua kita belum memanfaatkan adalah kondisi yang kita katakan angin. Walaupun angin kita tidak sama dengan di daerah di subtropis, tapi paling tidak kita punya potensi yang bisa kita manfaatkan energi angin. Belum lagi kita punya arus, kita terkadang Arlindo, arus lintas Indonesia. Daerah-daerah kita pergerakan dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia membuat beberapa arus yang cukup luar biasa. Kita belum memanfaatkan. Daerah pasang surut kita begitu banyak energi kita belum punya, energi gelombang, energi pasang surut. Ini semua belum termanfaatkan. Nah, teman-teman teknologi kelautan punya tugas, gawe lah kira-kira gambar itu. Tentu bukan orang perikanan yang ngurus arus, teman-teman teknologi kelautan yang punya arus. Nah, kita menunggu apa kreatif, apa inovasi-inovasi temuan baru untuk menghasilkan dengan tentu saja memanfaatkan kondisi yang ada. Begitu banyak pulau-pulau terpencil kita dan terkecil kita, kalau kita dia punya potensi alam tapi belum dimanfaatkan. Kenapa? Karena kita semua sibuk mencari bagaimana dapat kerjaan di perbankan atau di mana. Padahal ini membutuhkan banyak engineer muda. Mbak Hafida sudah benar kan Mbak ya, begitu kan masalahnya. Kira-kira gambar. Nah kita menantang teman-teman ini adik-adik yang dari Institut Teknologi Kelautan teknologi kelautan ini yang bisa membantu menghasilkan. Nah, belum kita pernah berbicara tentang bioteknologi atau kita kayak bioteknologi yang ada itu potensinya 16 kali dari perikanan tangkap. Bagaimana merubah alga menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi obat yang harganya kalau itu bisa jadi 100-200 kali lipat lebih mahal. Garam kalau secara normal harganya Rp1.000 per kilo. Tapi begitu kita ekstrak, magnesiumnya kita ekstrak, sulfatnya kita ekstrak, kira-kira gambaran gitu, asam sulfatnya kita ekstrak, itu menjadi harga tersendiri. Ini semua butuh bioteknologi. Ya kita kenal. Siapa yang kelola itu semua butuh nilai yang luar biasa. Nah, begitu banyak tantangan di maritim ini, tapi kita yang paling sederhana tentu saja bisa kita lolos di luar perikanan ya adalah marine tourism. Tinggal membantu bagaimana mengelola, memanfaatkan apa adanya, tapi membuatnya itu menjadi berkelanjutan. Saya pikir tuh, Mas Kaisar. Baik, terima kasih Pak Safri. Luar biasa sekali. Nah teman-teman, ini saatnya kita nih anak muda ya berkontribusi, punya inovasi, punya hasil kajian kita kembangkan dan kalau bisa sampai dengan tahap komersialisasi dan implementasi ke masyarakat sehingga kita semua dapat bersama-sama berpartisipasi, berkontribusi dalam membangun ekonomi biru di Indonesia karena tentunya tidak mungkin ekonomi biru itu bisa terwujud kalau hanya kita mengandalkan pemerintah. Juga tentu perlu kita sama-sama peran anak muda, peran masyarakat dan juga berbagai stakeholder seperti juga World Bank, kemudian NGO lainnya. Baik, teman-teman semua yang saya hormati dan Pak Safri, Bu Hafida, sekarang kita berpindah ke pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta sesi kedua Indonesia Ocean Expo, yaitu yang pertama ada pertanyaan tentang bagaimana langkah yang dapat diambil guna menggerakkan blue economy di lingkungan masyarakat nelayan yang terkadang sangat sulit menerima perubahan teknologi. Boleh mungkin Bapak Ibu silakan dijawab langsung. Mungkin dari Pak Safri. Oke. Dahulu boleh Pak. Bagaimana langkahnya guna menggerakkan? Ini masalahnya ada pengertiannya dulu. Karena mereka masih belum bedakan apa itu ekonomi, apa blue ekonomi, apa green ekonomi. Jadi saya pikir adik-adik di sini lebih banyak kita teman-teman maritim muda memberi mereka tidak peduli, mereka pikirkan saya untung. Soal mau sustain apa itu urusan belakang. Nah, itu yang harus dijelaskan. Kita harus mendekati dia secara kultural
bahwa kalau kamu lakukan secara begini, kamu hanya akan mendapatkan untuk generasi berikutnya. Tidak. Itu bukan blue ekonomi kalau cuma generasi menikmati. Nah, penjelasan ini secara kultural harus melakukan. Tentu memang tidak akan mudah. Buktinya kita menghadapi satu kabinet aja mereka belum bisa menerima. Kita tahu cantrang itu gimana sih? Kalau kita katakan misalkan contoh, cantrang itu cocok untuk di dalam. Kalau dangkal tentu tidak. Kenapa? Karena dia akan menghabiskan semua karang-karang yang ada, semua akan dihapus. Tapi kalau dalam memang dia bisa mengambil. Kira-kira ini harus dipenjelaskan dan tentu harus ada nama lain. Dan konotasi nama cantrang begitu diganti namanya tetap bisa digunakan. Ini masalah pengertian nama saja. Nah itu kira-kira gambaran. Jadi satu itu bagaimana merubah, dan kedua perubahan teknologi itu paling gampang diterima kalau mereka bisa lihat langsung. Contoh yang sederhana, teknologi yang kita katakan lacuba, lampu celup apung yang dia taruh pada saat menangkap malam, lampu itu ditaruh pakai solar cell, ditaruh dalam air, maka ikan kumpul, bisa turun sampai kedalaman 3-4 meter lampunya. Kenapa? Setelah dipraktekkan baru tahu, oh itu gunanya. Dulunya kan dia pakai lampu petromak. Sekarang lampunya dia bisa turunkan ke laut karena waterproof, masuk, ikan ngumpul dengan mudah diambil. Nah, paling gampang mereka menerima perubahan teknologi itu kalau bisa dipraktekkan, mereka lihat langsung. Inilah yang kita butuhkan. Nah, siapa yang lakukan itu? Nah, Maritim Muda lah tugasnya dengan yang lain untuk membantu mempercepat sosialisasi itu. Mumpung ada ketuanya, jadi mending ketuanya kita kasih tanggung jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Safri. Jawabannya sangat inspiratif ya teman-teman, dan juga implementatif. Jadi nanti kita kalau dalam menerapkan atau bagaimana mengajak kepada para nelayan untuk menerapkan teknologi-teknologi terbaru yang mendukung ekonomi biru, itu secara langsung ya kita melibatkan para nelayan sehingga mereka melihat secara langsung, oh ternyata memang berguna ya, contohnya seperti tadi lampu yang bisa mengumpulkan ikan-ikan di laut. Baik, selanjutnya kami persilakan ke Ibu Hafidah, mungkin masih yang sama Bu, mungkin bagaimana atau apakah ada kaitannya gitu ya dengan bagaimana kita menggerakkan konsep ekonomi di lingkungan masyarakat lain dari sudut pandang lembaga keuangan seperti itu. Apakah mungkin ada program-program, tadi mungkin Ibu sudah singgung juga di dalam materi Ibu terkait dengan apa saja program dari Bank Dunia terkait dengan pengembangan ekonomi biru di Indonesia. Mungkin Ibu bisa lebih menjelaskan yang khususnya spesifik di lingkungan masyarakat nelayan. Silakan Ibu Hafidah. Ya, mungkin kalau dari saya baru beberapa kali pernah ke Ambon gitu, dan juga ke Tulehu juga untuk bertemu dengan nelayan. Di sana memang masih banyak yang tidak paham. Tentunya tadi ya dari Pak Safri bilang bahwa mereka hanya peduli profit, tapi tidak peduli nanti berapa tahun ke depan akan berkelanjutan penghasilan dari ikannya kayak gitu. Jadi memang menurut saya memang paling penting adalah training, dalam artian kita harus mendekatkan diri ke masyarakat dengan cara lebih kultural ya, tidak seperti menggurui gitu, tapi lebih bagaimana menjelaskan pentingnya budaya alamnya, kemudian menjelaskan cara-cara yang cukup sustainable seperti tadi penggunaan cantrang kan cukup kontroversial ya kalau dibilang. Nah kalau mungkin ada juga contoh menarik di Laut Atlantik, mereka kan daerah-daerah East Coast US itu mereka panen lobster yang banyak sekali kan. Mereka sudah menggunakan bucket, jadi bucket itu lebih sustainable lah dibanding menggunakan bom atau cantrang seperti itu. Jadi itu bisa diterapkan dan mereka sendiri sudah merasakan bertahun-tahun, berpuluh tahun merasakan bagaimana pentingnya menjaga keberlanjutan. Jadi benar tadi kata Pak Safri, jangan cuma diberitahu, tapi juga diperlihatkan cara kerjanya dan juga bukti-buktinya gitu. Jadi mereka merasakan sendiri gitu sih. Baik, terima kasih kepada Ibu Hafidah. Teman-teman semua, Bapak Ibu, saudara-saudari sebangsa dan setanah air, rasanya kalau kita bicara blue economy ini menarik sekali ya, karena bukan hanya bicara tentang bagaimana mendapatkan profit, tapi juga bagaimana kita bisa tetap menjaga kelestarian lingkungan laut, ekosistem laut, dan pesisir, kemudian juga bagaimana masyarakat itu sejahtera. Jadi ada profit, ya, people, dan planet. 3 konsep ini harus seimbang dalam pembangunan kemaritiman di Indonesia dengan menerapkan prinsip ekonomi biru tentunya. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu,
yang saya hormati, karena keterbatasan waktu, jadi kita cukupkan sesi tanya jawab pada sesi webinar kedua Indonesia Ocean Expo. Selanjutnya, saya mempersilahkan kepada mungkin Pak Safri ada closing statement sebelum kita tutup acara pada hari ini. Silakan Pak Safri, kemudian nanti dilanjutkan Ibu Hafidah. Ya, makasih. Saya minta sama adik-adik semua, potensi laut kita yang kita nikmati sekarang ini kurang lebih baru sekitar 5-6%. Artinya kalian mempunyai kesempatan luar biasa untuk mencapai tingkat optimum yang bisa kita manfaatkan. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, harapan saya ada dosennya nih, Mbak Nita nih. Memberi semangat terus adik-adik nih, biar lebih hebat semua nih. Karena kita yang tua-tua ini sudah fade away, sudah sebentar lagi sudah pudar. Nah, kita harapkan kalian ini, saya katakan baru 5-6%, Anda bisa bayangkan potensinya 20.000 triliun per tahun. Sedangkan dari laut kita ini baru kurang lebih 5-6% yang kita berikan untuk APBN kita. Pasti sangat besar. Nah, sehingga kami sampaikan Mbak sama Mas Kaisar, sangat luar biasa potensi yang kita garap, tentu dengan teknologi. Kalau tidak ada teknologi itu belum bisa. Makanya teknologi kelautan ini sangat membantu untuk mempercepat optimalisasi potensi kelautan dan perikanan yang ada di Indonesia. Itu yang saya minta dan saya titip supaya agar ini hanya tidak untuk generasi kita, tapi untuk generasi anak cucu kita ke depan. Makasih. Baik, terima kasih kepada Pak Safri. Selanjutnya Ibu Hafidah. Iya, mungkin dari saya ini sih mengencourage teman-teman dari teknik kelautan untuk ekspor lagi nanti habis lulus tuh banyak sekali peluang teknologi yang inovatif dan juga peluang kerja di bidang blue economy itu sendiri. Dan masih sedikit sekali orang yang berkecimpung di bidang ini, padahal potensinya banyak sekali. Jadi kalau bisa ini area untuk thinking out of the box, jadi bisa melihat bagaimana peluang entrepreneur juga, engineering juga dari sisi blue economy. Terima kasih. Baik, sekali lagi marilah kita berikan tepuk tangan secara virtual dari rumah masing-masing kepada Bapak Dr. Safri Burhanuddin dan juga Ibu Hafidah. Tepuk tangan untuk kedua pembicara kita yang luar biasa ini. Terima kasih Bapak Deputi Safri, Ibu Hafidah atas kesediaan waktunya untuk bersama dengan kami di acara Indonesia Ocean Expo tahun 2021. Terima kasih juga Ibu Nita atas kehadirannya. Salam hormat untuk Bapak Ibu dosen yang ada di Teknik Kelautan ITB, Ibu Nita. Ya, saya atas nama panitia dan juga moderator mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas kehadirannya di acara Indonesia Ocean Expo Grand Summit hari kedua pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Kaisar Akhir, moderator pada malam hari ini, izin menutup, mengakhiri acara webinar pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk kita semua. Salam sukses dan sehat selalu. Salam maritim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maritim, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kaisar Akhir selaku moderator yang sudah memandu sesi pematerian dan juga Q&A tadi. Lalu juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hafidah Fahmiasari dan juga Pak Safri Burhanuddin yang sudah menyampaikan materi yang asal kita nggak tahu nih teman-teman blue economy itu seperti apa, lalu dari segi pemerintah pun seperti apa tentang blue economy ini menanggapinya. Kita sekarang udah lebih tahu lagi dan sekarang kita sudah siap nih untuk mengoptimalkan blue economy khususnya di Indonesia. Baik, selanjutnya teman-teman semua, mengingat waktu kita yang terbatas, selanjutnya kita akan melaksanakan foto bersama. Untuk itu, bagi para peserta boleh menyalakan kamera, dan panitia boleh untuk bersiap-siap untuk mengambil foto dan juga mengarahkan para peserta lainnya. Sekali lagi, diinformasikan kepada para peserta untuk mengaktifkan kamera, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Dan untuk rekan panitia, boleh dibantu untuk mengarahkan para peserta. Baik, jika panitia sudah siap, bisa memberikan arahan dan juga aba-aba untuk peserta lainnya. Oke, ada beberapa page, jadi saya mulai dari page yang pertama. Oke, untuk page yang pertama,
1, 2, kedua, ya 1, 2, 3. Oke, untuk page berikutnya. Satu, 2, 3. Oke, untuk page yang terakhir. 1, 2. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan panitia dan juga para peserta lainnya. Peserta lainnya boleh untuk mengaktifkan kembali kameranya. Selanjutnya teman-teman, karena kita sudah berada di penghujung acara ini, saya selaku MC ingin mengingatkan bahwa teman-teman peserta diwajibkan untuk mengisi link feedback yang sudah dikirimkan di kolom chat oleh panitia agar teman-teman peserta di sini sudah bisa mendapatkan e-sertifikat yang nantinya akan dikirimkan via email masing-masing. Sekali lagi diingatkan kembali untuk teman-teman semua bahwa panitia sudah mengirimkan link feedback di room chat Zoom ini dan teman-teman diwajibkan untuk mengisi agar e-sertifikat bisa dapat dikirimkan di email masing-masing. Selanjutnya saya ucapkan selain pada para pembicara kita semua dan juga para moderator, juga saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para peserta yang sudah hadir di sesi 2 acara Indonesian Ocean Expo 2021 hari ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada sponsor kami, yaitu ada PT Maju Jaya Sakti Sejahtera, PT Dwi Sentosa Abadi, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Asmin Bara Bronang, PT Biro Klasifikasi Indonesia, PT Alam Mulia, PT Esri Indonesia, Husky CNO Sing Madura Limited, Epic Studio, PT Petrochina International Jabung Limited, PT Pertamina Training and Consulting, PT ASDP Indonesia Ferry, dan juga PT Timur Bahari yang telah membantu kami dalam keberlangsungan acara ini. Dan saya selaku MC ingin mengingatkan kembali kepada para peserta bahwa besok masih ada rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan di acara Indonesia Ocean Expo 2021 ini. Di antaranya akan ada exposition, itu akan membahas smart dan sustainable fisheries and salt production technology. Lalu ada sea mapping technology yang akan membahas solving the mystery of the seabed. Lalu ada exposition, ada Expo Talk Show yang membahas tentang the impact of COVID-19 pandemic to the world of work. Dan juga ada reclamation in Indonesia yang akan membahas tentang what lies ahead. Jadi jangan lupa untuk teman-teman semua bahwa besok masih ada rangkaian kegiatan IOE 2021 ini. Untuk itu teman-teman jangan lupa untuk stay langsung di depan laptopnya masing-masing, di depan handphonenya masing-masing. Jam 10 pagi kita akan memulai rangkaian kegiatan kita pada besok hari. Untuk itu, terima kasih untuk hadirin semua. Sekali lagi terima kasih kepada para pembicara, kepada moderator, Bapak Kaisar Akhir. Saya Vicky, selaku MC, pamit undur diri. Sampai jumpa dan sampai bertemu di esok hari. Terima kasih Bu Hafida, terima kasih Pak Safri. Izin pamit. Terima kasih. Terima kasih panitia. Terima kasih Pak Kaisar. Apa kabar Ya, ini? Alhamdulillah baik. Kapan-kapan saya main lagi Bu ke ITB nanti. Iya, pandemi ya, jadi nggak bisa ke ITB. Ya, Ya, saya izin live ya, mangga. siap Ibu.